Selanjutnya yaitu jelaskan istilah-istilah akad berikut ini. Yang pertama ada akad musammah dan akad ghairu musammah. Akad bernama atau akad musammah adalah akad yang bertujuan dan namanya sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lainnya. Sedangkan akad tidak bernama atau akad ghairu musammah yaitu akad yang namanya tidak ditentukan oleh pembuat hukum yang khusus serta tidak ada peraturan mengenainya. Lalu yang kedua yaitu ada akad sakliyah atau formalistik dan akad ridhoiyah. Akad formalistik ini yaitu akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum, di mana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, akad tidak sah. Dengan akad konsensual dimaksudkan jenis akad yang tepat untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa perlu formalitas-formalitas tertentu, seperti harus tertulis. Kebanyakan akad dalam hukum Islam adalah akad konsensual seperti jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang dan seterusnya. Lalu yang ketiga itu ada akad nafis dan mauquf. Nah, akad nafis ini adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, akad nafis adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya. Lalu akad mauquf adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, melainkan masih tergantung atau mauquf kepada adanya ratifikasi atau ijazah dari pihak kepentingan. Lalu ada akad luzum dan jaiz. Akad mengikat adalah akad lazim, adalah akad di mana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Nah, akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Lalu yang kelima ada akad tabaru dan akad muawadoh. Akad muawadoh itu adalah akad di mana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya. Akad cuma-cuma atau akad tabaru yaitu di mana prestasi hanya dari salah satu pihak seperti akad hibah dan pinjam pakai. Lalu yang keenam ada akad doman dan akad amanah. Akad doman sendiri yaitu adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungan sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa. Terus akad kepercayaan atau akad amanah yaitu adalah akad di mana barang yang dialihkan melalui akad tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Termaksud akad ini adalah akad penitipan, peminjaman, perwakilan atau pemberi kekuasaan.